Shalom, selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya kita mau tetap semangat ya, walaupun ibadah dalam rumah, walaupun secara online, tapi Tuhan Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul dengan hati yang sama, maka Tuhan akan hadir di tempat Bapak, Ibu, Saudara. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan Tuhan, karena itu semua anugerah-Mu ya Bapak. Kalau sebentar kami ingin mulai ibadah kami, Engkau pimpin Tuhan dari awal, tengah hingga akhirnya. Kiranya nama-Mu saja Tuhan yang dimuliakan ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yuk Bapak Ibu Saudara, saya udah untuk bangkit berdiri, nyanyi bareng saya ya. Kita akan pujian ini, masuk ke gerbangnya dengan hati bersyukur. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saya dan Bapak Ibu Saudara untuk dalam posisi duduk. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan kita mau katakan, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat.
Mari saudara untuk Bapak Ibu Saudara nyanyikan puji dari awal. Hanya kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk setiap penyertaan-Mu buat kami Bapa. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami berkati untuk Pak Gembala Tuhan, kiranya Engkau mengurapi setiap lidah bibirnya Tuhan menjadi alat-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya percaya hari ini saudara-saudara tetap kuat di dalam Tuhan, tetap semangat, jangan pernah menyerah, karena Tuhan kita adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Dan hari ini kita akan bersama-sama kembali mendengarkan nasihat firman Tuhan dengan tema tetap kuat walau situasi gawat. Kita buka dalam kitab 1 Korintus pasal 16. Kita baca ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Amin.
Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Saudara-saudara sekalian, pada waktu itu jemaat di kota Korintus sedang menghadapi pergumulan iman yang tidak mudah. Karena di antara mereka, pertama ada perselisihan, yang kedua ada perpecahan, dan yang ketiga maraknya praktek penyembahan berhala. Itu sebabnya Rasul Paulus dengan tegas memberikan nasihat kepada mereka. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Nah, kalau kita lihat kata berjaga-jaga di sini, saudara-saudara, ini menggambarkan bahwa suatu sikap siaga guna mengantisipasi bahaya yang sedang mengancam. Jadi kata berjaga di sini itu adalah suatu sikap siaga dalam mengantisipasi adanya bahaya yang mengancam. Yang pertama tadi kita sudah lihat bahwa jemaat di kota Korintus rupanya sedang menghadapi pergumulan iman. Yang pertama tentang perselisihan. Ya, biasa dalam rumah tangga mungkin bisa saja ada perselisihan yang sebetulnya sepele. Misalnya tentang odol. Istrinya mencetnya lebih suka yang di atas, suaminya lebih suka mencet yang di bawah. Kalau di bawah ego masing-masing, maka perselisihan ini sangat berbahaya. Yang kedua, terjadinya perpecahan. Karena di kota Korintus ini jemaatnya mulai ada yang berkiblat ke saya golongannya Paulus, saya golongannya Kefas itu Petrus, saya golongannya Apolos. Nah, kalau saudara mereka nggak berjaga-jaga, perpecahan ini bisa menimbulkan kehancuran. Bukan hanya karakter rumah tangga, tapi iman mereka. Yang ketiga, maraknya terjadi praktek penyembahan berhala. Jangan lupa saudara-saudara, praktek penyembahan berhala bukan hanya sekedar perdukunan, okultisme. Tapi ketika seseorang merasa tidak lengkap, tidak bahagia dengan berbagai fasilitas yang membuat dirinya bahagia dan belum tentu menyenangkan Tuhan, itu juga sudah mulai yang dikatakan praktek okultisme, praktek penyembahan berhala. Kita tahu Alkitab memberikan sebuah cerita. Ketika Yesus berpuasa, maka ada 3 tawaran yang iblis berikan kepada Yesus. Salah satunya apa? Aku akan berikan keindahan dunia ini kalau engkau menyembah. Perhatikan, ketika kita mulai saudara melirik praktek-praktek penyembahan berhala, ini tentu sangat membahayakan iman kita. Itu sebabnya kita lihat Paulus dengan cepat, dengan tegas memberikan nasihat. Berjaga-jagalah. Maksudnya engkau harus siap siaga penuh guna mengantisipasi adanya bahaya mengancam rumah tanggamu, mengancam bisnismu, mengancam pekerjaanmu, rumah tanggamu dan hidupmu sendiri. Kemudian yang kedua dikatakan oleh Paulus, kalimatnya begini, bagaimana kita cara berjaga-jaga? Bagaimana cara kita berjaga? Maka Paulus mengingatkan dan berkata begini, berdirilah dengan teguh dalam iman. Kita harus berjaga-jaga. Caranya bagaimana? Kita harus berdiri teguh dalam iman. Iman dari mana? Pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Artinya kita harus lebih mendekatkan diri dalam situasi kondisi yang gawat. Semakin kita dekat sama Tuhan. Itu sebabnya Mazmur Daud pasal 62 ayat yang kedua dikatakan demikian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kan dibuat lagu ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Biar situasi gawat bagaimanapun, kalau kita berjaga-jaga dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan,
Kita diberikan damai sejahtera, kita diberikan jalan keluar. Maka saudara, ketika kesulitan mulai menerpa kita, situasi gawat bagaimanapun saudara, kita akan tetap kuat. Karena apa? Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Itu sebabnya mari Bapak Ibu saudara sekalian, kalau hari-hari ini saudara sedang menghadapi situasi yang gawat, situasi yang cukup mengkhawatirkan, saudara harus tetap kuat. Caranya bagaimana? Berjaga-jaga, mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya percaya ini juga menjadi pesan bagi kita semua. Apa yang dinasihatkan oleh Paulus dengan tegas kepada jemaat di Korintus, ini juga menjadi pesan bagi kita sekalian, bahwa dalam situasi gawat kita harus tetap kuat. Kalau tidak saudara, bahaya mengancam akan menghancurkan kehidupan kita. Bisa saja kalau tadi perselisihan mereka tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, maka yang terjadi apa? Egonya masing-masing akan berbicara. Bisa berantem, akibatnya fatal. Perpecahan sama. Ketika tidak diberikan penguasaan diri, kan kalau kita mendekatkan sama diri Tuhan, Tuhan akan memberikan apa? Dan sejahtera, penguasaan diri, satu buah roh. Perpecahan bisa menimbulkan apa? Waduh, bunuh-bunuhan. Dan yang ketiga, praktek penyembahan berhala. Bisa saja dalam situasi gawat kita kepepet, kita mulai berpaling kepada dunia. Dunia itu kan bicara soal kegelapan dunia ini oleh iblis atau setan. Di sini kita mulai minta kepada arwah-arwah luar dan sebagainya. Karena apa? Kita nggak menjaga iman. Bagaimana iman kita kuat? Harus berjaga-jaga. Bagaimana berjaga-jaga? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya percaya pesan ini ditujukan kepada kita semua. Maksudnya kepada saya juga. Mari hari ini kita lebih sering mendekatkan diri kepada Tuhan. Ingat, selalu saya katakan bahwa masalah adalah proses pembelajaran untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Demikian benar firman Tuhan. Demikian pesan Tuhan kepada kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktikkannya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudara, mari kita tutup di dalam doa. Menutup ibadah ini sekaligus kita menerima doa berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus yang telah menguatkan kami melalui kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, perteguh iman kami untuk kami tetap selalu ada dalam jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup ibadah ini dengan penuh ungkapan syukur. Dan kini terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin.